Pemerintah daerah Bovendigul melalui PLT Sekda Pilemon Tabuni membuka secara resmi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS formasi tahun 2024. Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah mempertanyakan proses pembangunan gedung gereja yang menelan anggaran sekitar 2 miliar rupiah lebih. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Senang sekali saya Fernando Kakurung kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info di Gol. Edisi hari ini, Jumat 18 Oktober 2024. Selain topik berita tadi, sejumlah berita lainnya akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info di Gol selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Pemerintah daerah Bovendigul melalui PLT Sekda Pilemon Tabuni membuka secara resmi pelaksanaan seleksi kompetensi dasar CPNS formasi 2024. Sistem seleksi SKD dilakukan secara terbuka. Hasil dari para peserta bisa disaksikan oleh keluarga maupun kerabat. Acara pembukaan seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil dibuka secara langsung oleh pelaksana tugas Sekda Bovendigul Pilemon Tabuni di Lab SMK Negeri 1 Tanah Merah. Pembukaan SKD CPNS tersebut dihadiri para peserta dari 3 sesi hari pertama, yang selanjutnya akan melakukan absen manual dan registrasi secara online di depan ruang tes serta menyaksikan simulasi pelaksanaan SKD bagi peserta sesi pertama. PLT Sekda mengingatkan peserta agar mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya dan tidak terburu-buru, karena penentuan lulus dan tidaknya ada pada peserta itu sendiri. BKD dan PSDM Bovendigul telah mempersiapkan semuanya. Dalam hal ini ketentuan aturan dalam pelaksanaan SKD sudah jelas. Para peserta diharapkan mengikuti tes dengan baik dan menjaga kesehatan, sehingga pelaksanaan tes CPNS bisa diikuti dengan aman dan lancar sampai selesai. PLT Sekda lanjut menjelaskan seleksi kompetensi dasar tersebut tidak tertutup. Hasil dari para peserta bisa disaksikan langsung oleh keluarga maupun kerabat. Penentuan lulus dan tidaknya tergantung dari para peserta sendiri dan tidak seperti tes-tes sebelumnya yang masih manual dan diberikan toleransi. Semua yang disiapkan oleh dinas terkait diikuti dengan baik. Ya, kami sudah dengar tadi dasar hukumnya, ketentuan aturannya sudah jelas. Jadi ini kami tidak buat-buat oleh pemerintah atau dinas terkait. Ya. Oleh karena itu, adik-adik atau peserta yang sudah ada, saya berharap supaya ikuti dari awal sampai akhir dengan baik. Jaga kesehatan baik, ya. Hari ini bisa ikut, tapi besok bisa tidak ikut. Kalau kesehatan kita terganggu, kesehatan itu terpenting. Oleh karena itu jaga kesehatan dengan baik, sehingga ujian dari awal sampai tanggal 25 itu bisa sukses atau bisa selesai dengan baik. Ya. Itu yang berikut. Tadi kami dengar bahwa di sini adalah tidak apa nasi ini ya. Jadi keluarga kita siapa saja bisa ikut. Di sini tidak tertutup ya. Tadi kami sudah dengar bahwa penentuan lulus dan tidak itu tergantung kita sendiri. Ini tidak seperti dulu istilahnya apa LDK ya. LDK itu apa itu? LDK itu dulu kan manual semua. Manual. Jadi manual itu kita bisa menyontek ke teman atau siapa boleh. Dan sekarang tidak, semua itu komputerisasi. Pilemon Tabuni lanjut mengingatkan para peserta mengerjakan soal dengan sebaik-baiknya dan tidak tergesa-gesa. Karena dari sekitar 2.000 peserta yang mengikuti tes, hanya 270 orang yang akan diterima. Diketahui pada hari pertama, Bovendigul bersama Lani Jaya, Jayapura dan MAPI yang pertama melaksanakan seleksi kompetensi dasar. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Sementara itu Bapak Mama, hari pertama seleksi kompetensi dasar CPNS dilakukan dalam 3 sesi. Sementara untuk tanggal 18 sampai dengan 25 Oktober
akan dilakukan 5 sesi sekaligus, menyusul banyaknya jumlah peserta yang mengikuti tes CPNS tahun ini. Hal ini disampaikan Koordinator Kantor Regional BKN 9 Jayapura, Beni Barahama, saat pembukaan seleksi kompetensi dasar. Pelaksanaan seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil pada hari pertama telah dilaksanakan, di mana dalam pelaksanaannya dilakukan 3 sesi, sedangkan untuk hari berikutnya hingga akhir pelaksanaan nanti akan dilaksanakan 5 sesi tes. Koordinator Kantor Regional 9 BKN Jayapura, Beni Barahama, mengatakan para peserta yang akan mengikuti tes sesuai jadwal harus datang lebih dulu, karena sebelum masuk ke ruangan tes wajib melakukan registrasi offline yaitu absen peserta dan registrasi online untuk mendapatkan PIN peserta tes. Selanjutnya akan ditunjukkan tata cara pengerjaan SKD dan peserta boleh masuk ke ruangan masing-masing yang sudah dipersiapkan. Para peserta juga akan diberikan petunjuk dengan memperlihatkan tutorial pelaksanaan SKD saat peserta di dalam ruangan tes. Setelah peserta selesai mengikuti tes, hasilnya akan langsung ditampilkan sehingga peserta bisa menulis hasilnya di balik kartu ujian masing-masing. Dalam pelaksanaan proses tes CPNS pada saat ini Kabupaten Bovendigul yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 hari ini tadi sudah dibuka oleh Pak Sekda secara bersama-sama yang disaksikan oleh para peserta juga, yang saat ini akan dilaksanakan pada hari yang pertama tanggal 17 ini dilaksanakan 3 sesi. Untuk tanggal 18 sampai tanggal 25 itu 5 sesi. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu dilaksanakan. Jadi para peserta memang tidak boleh sampai telah terlambat. Jadi hadir di pada lokasi yang dipilih pada saat ini di SMK Negeri 1 Bovendigul. Jadi sebelum mulai masuk mengikuti ujian harus melalui tahap registrasi manual. Setelah itu registrasi PIN peserta yang akan dilaksanakan oleh panitia. Setelah itu masuk nonton tutorial di ruang steril ini. Setelah itu ada video tutorial yang akan nanti diputar. Bagaimana petunjuk pada saat peserta ada di dalam ruang tes bisa melaksanakan menggunakan membaca soal dengan menggunakan mouse. Dan itu juga ada punya waktu ujiannya. Masing-masing peserta berbeda waktu ujiannya. Setelah itu apa yang mereka laksanakan, hasil ujiannya itu akan keluar langsung. Peserta bisa langsung catat hasil ujiannya di balik kartu ujian. Diharapkan para peserta tidak terlambat dan datang lebih awal sehingga bisa melakukan registrasi offline maupun online serta membawa perlengkapan data diri seperti KTP dan kartu ujian. Tim Liputan Digul TV, Anis melaporkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, net jadi andalan. Sekarang
kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Yakob Taufan MSc, mempertanyakan proses pembangunan gedung gereja Paroki Hati Kudus Tanah Merah yang menelan anggaran sekitar 2,1 miliar rupiah, namun pembangunannya belum terrealisasi. Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah, Yakob Taufan MSc, mempertanyakan kelanjutan dari proses pembangunan gereja Paroki Hati Kudus Tanah Merah. Menurutnya selama 1 tahun belum ada aktivitas pembangunan gedung gereja. Padahal sebelum itu dirinya sudah pernah bertemu dengan Kepala Dinas PUPR dan juga Ketua Panitia Pembangunan. Namun informasinya proyek pembangunan gedung gereja sedang dilelang untuk dikerjakan. Dijelaskan Pastor Paroki, anggaran pembangunan gedung gereja yang digadang-gadangkan memakan biaya sekitar 2,1 miliar rupiah tersebut hingga kini hanya bangunan pondasi dan tiang-tiangnya. Sementara yang lainnya belum dibangun, sehingga hal itu menjadi pertanyaan bagi umat sekaligus pihak gereja yang berharap proses pembangunan dapat direalisasikan dalam tahun ini. Nah, mengenai soal kendala yang dihadapi oleh gereja, kenapa selama tahun 2024 ini sudah hampir setahun ini tidak ada aktivitas pembangunan untuk kelanjutan dari pembangunan pusat paroki ini. Ya, kebetulan saya juga baru pindah ke sini. Ya, saya belum lama di sini. Jadi saya melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh pendahulu saya di sini, teman saya Pastor Alvin Guarlele pada waktu itu yang sudah saya gantikan. Yang jelas bahwa selama setahun ini memang tidak ada aktivitas pembangunan. Saya mendengar bahwa tahun ini 2024 ini pemerintah melalui PU sudah membuat budget pemasangan baja berat dan pemasangan atap untuk pembangunan gereja ini senilai 2,1 M melalui dinas PU. Nah, saya juga sudah bertemu Ketua Panitia Pembangunan Pak Lambert, Pak Truan, dan juga Kepala Dinas PU dan mengkonfirmasi bahwa benar. Dan beberapa bulan yang lalu sudah dinyatakan bahwa dalam proses lelang. Sudah dalam proses lelang dan siapa yang kerjakan itu belum jelas sampai saat ini. Maka memang di akhir tahun ini umat bertanya, kapan itu yang dibudgetkan 2,1 itu pekerjaan untuk 2024 ini, kenapa sudah di akhir tahun ini belum ada pergerakan sama sekali? Nah, ini yang menjadi pertanyaan dari kami juga. Saya tidak tahu kendalanya di mana. Yang jelas bahwa itu kami sudah dengar, mereka sudah sampaikan ke kami. Ketua Panitia Pak Lambert juga sudah mengatakan itu. Tapi persoalannya sekarang itu kapan dan itu pembangunan itu akan dilanjutkan. Kami harap ini kebetulan lagi dalam proses pesta demokrasi, ya. Masyarakat kita semua mengharapkan pemerintah itu konsisten dalam pembangunan untuk membangun daerah ini. Bukan janji-janji, bukan janji-janji palsu. Kita harapkan kenyataan di lapangan. Pastor Paroki Hati Kudus Tanah Merah berharap pemerintah harus konsisten untuk membangun daerah ini dengan tidak memberikan janji-janji manis kepada masyarakat dan juga pihak gereja.
Diharapkan pemerintah harus konsisten dalam mewujudkan pembangunan gedung gereja yang sudah direncanakan. Tim Liputan Digul TV, Herman melaporkan. Sementara itu, momentum perayaan HUT Persekutuan Pemuda Gereja Protestan Indonesia yang ke-39, Pemuda GPI diharapkan terus belajar meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pelayanan gereja. Di tengah pesatnya perubahan teknologi dan perkembangan digitalisasi, pemuda-pemudi Kristen harus meningkatkan kemampuan agar bisa bersaing dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Pasalnya, era digitalisasi saat ini tidak bisa dihindari oleh siapapun termasuk gereja. Hal ini disampaikan Ketua Kompel Klasis Bovendigul, Aryok Sarangga, pada perayaan HUT PPGPI Papua ke-39 di Jemaat Betel Tanah Merah. Menurutnya, di era digitalisasi saat ini menuntut pemuda tentang keterbukaan informasi yang dapat membentuk moral iman pelayanan yang baru bagi pemuda. Untuk itu, Aryok Sarangga mengajak pemuda agar mahir dalam menggunakan perangkat digital dan selalu mengupdate perkembangan teknologi dan informasi terkini. Di tengah lajunya perkembangan teknologi informasi, Ketua Kompel Klasis Bovendigul mengajak pemuda harus mampu melihat pertumbuhan iman pemuda PPGPI dalam lingkungan gereja. Tim Liputan Digul TV, Nober, mengabarkan. Bapak, Mama, dan Mbah Saudara dong semua, info Digul akan kembali sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Badan Pusat Statistik Bovendigul menggelar pertemuan bersama seluruh rukun tetangga sekampung Sokanggo guna membahas monografi data kampung. Pembahasan monografi kampung ini merupakan rangkaian pencanangan desa cantik di kampung Sokanggo. Pertemuan yang dilaksanakan ini merupakan rangkaian dari pencanangan desa cantik di kampung Sokanggo, di mana pada kali ini membahas persiapan monografi data kampung. Pertemuan ini melibatkan seluruh rukun tetangga atau RT di kampung Sokanggo, pendamping, kepala distrik, Bamuskam, dan seluruh aparat kampung. Kepala Badan Pusat Statistik Bovendigul, Novita Damayanti, menjelaskan pihaknya akan melakukan pembinaan kepada aparatur kampung dalam mengelola data di tingkat RT. Hal ini untuk memastikan penyesuaian data dengan informasi yang telah dikelola oleh kampung Sokanggo. BPS berfungsi sebagai promotor, sedangkan pelaksana utama adalah aparat kampung yang melibatkan seluruh RT. Artinya di sini kita akan melakukan pembinaan bagaimana kita mengolah data yang ada di kampung Sokanggo ini di level RT-RT. Apakah yang sudah kami lakukan itu sudah benar dan bagaimana prosesnya yang ada di kampung oleh petugas-petugas yang ada di kampung Sokanggo. Artinya kan BPS ini kan sebagai pembina saja, sedangkan untuk yang menggerak promotornya adalah dari kampung Sokanggo, melibatkan semua ketua-ketua RT yang ada di sini.
Novita juga menambahkan pentingnya pengumpulan dan pengolahan data statistik untuk mendukung pengembangan kampung. Monografi data akan memberikan gambaran yang jelas mengenai potensi dan kebutuhan masyarakat di kampung, sehingga akan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan program pembangunan. Pencanangan Desa Cantik diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan kampung dan meningkatkan kualitas hidup warga. Dengan adanya data yang akurat dan terencana, diharapkan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan bisa berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Diharapkan juga data yang diperoleh menggambarkan kondisi dan potensi Kampung Sokanggo secara akurat, serta mendukung program pengembangan desa yang lebih baik di masa mendatang. Tim Liputan Digul TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nuk bagen, gup bagenep, gup bagenep, nuk bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Fernando Kakurung mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.